Dunia menahan napas ketika ketegangan AS Rusia melonjak ke titik yang belum pernah terlihat sebelumnya, menyeret kedua kekuatan itu ke arah kebuntuan yang mematikan. Perhatian tertuju ke Atlantik Utara usai Washington menyita kapal tanker minyak berbendera Rusia, Marinera. Moskow bereaksi keras, mengecam langkah tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan atas hukum internasional dan kedaulatan. Dan banyak pengamat percaya, satu langkah lagi, dua negara adidaya dengan kekuatan raksasa akan melompat ke medan konflik. Apakah ini akan menyeret kita menuju Perang Dunia Ketiga? Dunia tidak serta-merta berada di ambang krisis. Untuk memahami betapa dekatnya ancaman tersebut, kita harus menelusuri kembali rangkaian peristiwa yang mendahuluinya. Semua berawal dari sebuah pengejaran di laut yang berlangsung hampir 2 minggu. Pada akhirnya, Amerika Serikat mengambil langkah keras, menyita 2 kapal tanker yang dikaitkan dengan jalur ekspor minyak Venezuela. Kapal pertama yang menjadi pusat perhatian adalah Marinera, yang sebelumnya dikenal sebagai Bella 1. Insiden ini terjadi saat kapal itu berada di Atlantik Utara, di jalur antara Islandia dan Skotlandia, pada hari Rabu. Ketika upaya awal penghentian dilakukan, Marinera menolak. Bukannya berhenti, kapal tersebut justru kabur meninggalkan kawasan Karibia. Sejak itulah, US Coast Guard melancarkan pengejaran intensif, termasuk mengerahkan unit khusus yang biasa digunakan dalam operasi berisiko tinggi. Situasi berubah saat Rusia akhirnya ikut campur tangan. Moskow mengerahkan kapal selam serta beberapa kapal perang untuk memberi pengawalan. Ketegangan pun meningkat, namun begitu, pihak Amerika tetap meneruskan operasi. Marinera terus diikuti dengan dukungan kapal perang Angkatan Laut AS, pengintaian udara, dan sokongan intelijen Inggris. Atlantik Utara pun menjelma kawasan paling berbahaya. Untuk pertama kalinya, kekuatan militer Amerika dan Rusia berada dalam ruang operasi yang sama. Jarak benturan langsung kian tipis. Sementara itu, kapal kedua, MT Sofia, dihadapi melalui skenario berbeda. Tanker ini dihentikan di perairan internasional dekat Karibia, membawa muatan sekitar 2 juta barel minyak mentah Venezuela. Selama berminggu-minggu sebelumnya, pergerakannya sudah berada dalam pantauan. Saat memasuki Laut Lepas, US Coast Guard dengan dukungan Angkatan Laut ITS melakukan intersepsi. Tidak terdapat pengawalan Rusia kali ini. Proses pengambilalihan berlangsung tanpa perlawanan dan kendali atas kapal sukses diamankan. Namun sejak titik itu, arah cerita bergeser dari penegakan hukum menuju krisis geopolitik global kini. Respons Rusia datang dengan cepat. Kementerian Luar Negeri Rusia mengecam penyitaan itu sebagai tindakan militer ilegal, sekaligus pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dasar hukum maritim internasional. Moskow menegaskan sikapnya. Marinera beroperasi secara sah di Laut Lepas, berlayar di bawah bendera Rusia, dan sama sekali tidak berada dalam wilayah kedaulatan Amerika Serikat. Ketegangan tak berhenti di meja diplomasi. Di Rusia, jalur komunikasi yang bersinggungan dengan parlemen justru bocor, dan dari sana muncul nada yang jauh lebih keras. Alexei Juravlev, wakil pertama Ketua Komite Pertahanan Duma Rusia, melontarkan wacana pembalasan militer. Ia menyebut opsi ekstrem. Kapal US Coast Guard yang terlibat dalam penyitaan berpotensi menjadi sasaran, bahkan hingga skenario ditorpedo dan ditenggelamkan. Amerika Serikat membalas dengan narasi yang sepenuhnya berseberangan. Washington bersikeras, ini bukan perang, bukan agresi. Mereka menyebutnya semata penegakan hukum. Marinera, menurut klaim Estes, merupakan kapal yang terhubung dengan pelanggaran rezim embargo minyak Venezuela, sebuah kapal sanksi. Dan bagi Amerika, bendera Rusia tidak menjadikan kapal itu kebal, apalagi operasi berlangsung di perairan internasional. Di sisi lain, Inggris disebut turut menopang operasi melalui dukungan pengawasan udara.
Kemudian Cina angkat suara dengan kecaman terbuka. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning, menyatakan penyitaan tanker berbendera Rusia oleh Adelat Taisin adalah tindakan yang melanggar hukum internasional. Beijing menegaskan penolakannya terhadap langkah apapun yang dinilai mengganggu kedaulatan serta keamanan negara lain. Pada tahap ini, persoalannya bukan lagi siapa yang benar, melainkan narasi siapa yang akan menang. Barat menyebutnya penegakan hukum. Rusia dan Cina memandangnya sebagai pelanggaran kedaulatan. Dan ketika dua tafsir itu saling berbenturan, kesimpulannya jelas. Ini bukan sekadar soal tanker. Ini tentang tatanan kekuasaan global. Дорогие наши ветераны, товарищи. Penyitaan dua kapal tanker ini bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Ini terbaca sebagai bagian dari eskalasi kebijakan Amerika terhadap Venezuela. Sejak akhir 2025, langkah Washington dinilai melampaui sanksi. Mereka bergerak ke blokade maritim atas ekspor minyak Venezuela, menyita kapal yang membawa maupun terkait minyak tersebut, menutup ruang gerak pelabuhan dengan kapal perang, serta menempatkan aset angkatan laut di Karibia dan Atlantik Utara. Arah kebijakan ini mengingatkan pada penegasan ulang Monroe Doctrine, doktrin lama yang menempatkan belahan bumi barat sebagai wilayah pengaruh Amerika dan tak boleh ditantang kekuatan luar seperti Rusia, Cina, maupun Iran. Bahkan bila itu berarti berhadapan langsung di laut internasional. Blokade ini sejak awal bukan soal menghentikan 1-2 tanker. Skala targetnya jauh lebih luas. Washington memburu Shadow Fleet, jaringan kapal bayangan yang menyalurkan minyak Venezuela ke pasar global. Polanya berulang, bendera palsu, identitas yang disamarkan, alasan pelayaran yang dibuat samar, semua demi menembus sanksi. Bahkan ada kapal yang memilih mengibarkan bendera Rusia, dan disitulah konflik langsung muncul. US Coast Guard berhadapan dengan kapal yang Moskow bersikukuh adalah miliknya. Dari sudut pandang Amerika, pesan yang ingin disampaikan dibuat nyaris tak terbantahkan. Pertama, sanksi akan ditegakkan lebih keras. Kedua, dominasi energi AIS di belahan bumi barat disebut tak untuk ditawar. Ketiga, jaringan energi lawan akan terus ditekan. Beijing dan Moskow menilai langkah ini sebagai intimidasi unilateral. Namun hingga kini respons mereka tetap berhenti pada protes diplomatik tanpa dukungan militer yang nyata. Secara kalkulasi strategis, dampaknya menghantam dari berbagai arah. Ekonomi Venezuela terpukul, jalur energi yang menghubungkan Caracas dengan Teheran dan Moskow terputus, sementara ruang gerak geopolitik China di Amerika Latin ikut dipersempit. Pengaruh Rusia di kawasan dibuat semakin rapuh dan narasi lama Amerika sebagai hegemon di belahan barat kembali ditegaskan di hadapan para rival globalnya. Namun setelah sinyal itu dikirim, muncul pertanyaan paling berbahaya. Bagaimana jika Rusia memutuskan untuk membalas? Insiden Marinera bukan sekadar persoalan maritim. Bagi Vladimir Putin, ini merupakan pukulan yang memalukan. Kapal yang mengibarkan bendera Rusia tetap berhasil disita, sementara Moskow tak mampu mencegahnya dengan kekuatan militer. Kremlin pun terjebak dalam dilema klasik, membalas berarti membuka eskalasi besar, namun diam berarti citra kekuatan Rusia terkikis di mata dunia. Namun pilihan Rusia justru jatuh pada langkah paling berhati-hati. Kementerian Luar Negeri Rusia tidak melontarkan ancaman perang. Mereka hanya menekankan satu tuntutan. Amerika Serikat harus menghormati hak warga negara Rusia yang berada di atas kapal dan memfasilitasi pemulangan mereka secepat mungkin. Tidak ada perintah tempur, tidak ada manuver balasan. Retorika paling keras justru datang dari politisi garis keras, bukan dari Kremlin dan bukan pula dari pucuk pimpinan militer. Ini sinyal yang tak boleh diabaikan. Moskow memahami, satu keputusan yang keliru bisa menggeser konfrontasi Amerika-Rusia menjadi Rusia-NATO.
Dan dalam kalkulasi militer Rusia, ketika NATO terlibat terbuka, Inggris otomatis ikut terbaca sebagai target sekunder yang sah. Masalahnya, sikap berhati-hati ini muncul pada momen yang paling rawan. New START, perjanjian terakhir pengendalian nuklir antara Atom, S, dan Rusia, tengah berada di tepi jurang dan akan berakhir awal Februari tanpa kepastian perpanjangan. Konsekuensinya jelas, doktrin nuklir Rusia kini menjadi jauh lebih longgar. Dalam situasi semacam itu, eskalasi kecil yang terlihat konvensional, bahkan hanya sebuah insiden di laut, dapat memicu respon strategis. Disinilah letak bahayanya. Krisis yang tampak kecil, tetapi daya ledaknya berpotensi jauh lebih besar. Perang Dingin Jilid 2 bukan lagi sekadar istilah, ia sudah berlangsung. Dan percik awalnya menyala di Atlantik Utara. Untuk pertama kalinya sejak krisis rudal Kuba 1962, Amerika Serikat dan Rusia berhadapan secara terbuka di laut. Bukan lewat proksi, bukan melalui perang perwakilan, melainkan dengan aset negara masing-masing berada dalam satu ruang operasi yang sama. Tidak ada misil yang dilepaskan, tidak ada ledakan yang terdengar, namun pesan strategisnya menggema jauh lebih keras daripada dentuman senjata apapun. Penyitaan Marinera menandai pergeseran fase dari perang sanksi ke konfrontasi langsung, dari tekanan ekonomi ke uji nyali geopolitik. Dan bagi Kremlin, ini bukan semata soal kapal tanker, apalagi soal minyak Venezuela. Ini menyentuh harga diri, kredibilitas, dan citra Rusia sebagai kekuatan besar. Putin kini berdiri di persimpangan yang berbahaya. Jika ia menelan penghinaan, presidennya jelas. Kapal berbendera Rusia bisa dihentikan dan disita di laut lepas. Tetapi jika ia membalas, entah lewat jalur militer, ekonomi, atau langkah asimetris, risikonya membuka front baru dengan Amerika dan NATO pada saat Rusia sudah terkunci dalam konflik panjang di Ukraina. Satu hal pasti, ketenangan ini hanya tampak di permukaan. Respons Rusia mungkin tidak datang hari ini atau besok. Namun dalam geopolitik, diam bukan berarti lupa. Atlantik Utara sudah berubah menjadi zona uji nyali. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah konflik akan terjadi, melainkan di mana, kapan, dan sejauh apa dunia siap terseret ke jurang eskalasi berikutnya.